Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Rame-rame sekarang banyak anak-anak muda, kadang orang tua mempermasalahkan dzurriyyah Nabi Muhammad, mempermasalahkan anak turun Nabi Muhammad. Wah, Masya Allah, jangan sampai kita ikut-ikutan, khususnya warga NU, khususnya kaula muda NU, generasi muda NU. Ini adalah bahaya besar karena ada indikasi pemisahan warga NU, generasi NU dengan dzurriyyah Rasul. Kalau ada satu oknum person dari orang yang kadang tidak kita cocoki walaupun dari dzurriyyah Rasul atau mengaku-ngaku dzurriyyah Rasul, ya itu saja yang Anda tidak cocok, itu aja sampean kritisi, sampean apa. Tapi kalau secara umum dzurriyyah Rasul jangan dipermasalahkan, bahaya. Nanti kalian kalau sampai ngutik-ngutik urusan dzurriyyah Rasulullah, khawatir Rasulullah tidak ridho, khawatir Rasulullah nanti murka pada sampean, berpaling Rasulullah pada sampean. Dalilnya secara hadis jelas bahwasanya kelak akan ada itroti dzurriyyahku, ismuhu ismi, namanya seperti namaku, wasmu abihi ismu abi, nama bapaknya adalah nama bapakku, yakni Muhammad bin Abdullah yang terkenal dengan nama Imam Al-Mahdi. Ini menunjukkan Rasulullah terus mengakui dzurriyyahnya sampai hari kiamat. Kok kita masih mempermasalahkan, kita masih menyangsikan, bahaya. Ada dalil lagi, Sayyibut Tiba Abdurrahman Atibai ngendikan, Ahlul Baitil Mustafat Tuhuri hum amanun fil ardi fadzakiri syubbihu bil anjumi zuhuri. Lah itu berarti Ahlul Bait itu selalu menjadi anjum, bintang-bintang di masanya. Tidak usah dipermasalahkan, tidak usah dipermasalahkan. Kalau tidak ada atur Rasulullah, putungan Rasulullah, kiamat dunia ini. Saya biasa mengkritisi Habib Bahar mungkin, ya karena mungkin dalam segi penyampaian saja beliau sing ngutik-ngutik Wali Songo, ngutik-ngutik dzurriyyah Wali Songo, ya saya berat harus tapi untuk masalah jinnya Rasulullah ini betul-betul terjaga. Kita jangan masuk ke ranah itu. Ini sudah takdir. Para dzurriyyah Rasul tidak daftar, tidak amprah untuk dijadikan anak cucu Rasul. Ini berarti sudah nikmat pulunge Gusti Allah bagi beliau-beliau, bagi mereka. Mau apa? Ente-ente semua yang nasabnya ndak nyambung nang Rasul, ya ente harus nyambung pada Rasulullah dalam haisul ilmi wal amal, dalam urusan ilmu dan amal dan akhlak. Supaya apa? Masuk dalam dawuhnya Imam Nawawi bahwasanya Ahlul Bait itu adalah semua orang yang mengimani Rasulullah, adalah semua orang yang memperjuangkan syariat Rasulullah, ulama-ulama warasatul anbiya. Dia mengatakan dalam segi hal darah nasab. Ya, kalau seperti saya orang bodoh ini salah bukan dzurriyyah Rasul, ya iman saja pada dzurriyyah Rasul, terus ikut-ikut memuliakan, ikut-ikut memperjuangkan sunnah Rasulullah, syariat Rasulullah. Kemudian saya ikut-ikut dalam rombongan-rombongan beliau-beliau. Kalau mengikuti Imam Nawawi, mudah-mudahan saya termasuk ikut dalam rombongan. Ya nggak berani ngomong, tapi katanya Ahlul Bait termasuk orang-orang yang mengimani Rasul dan memperjuangkan syariatnya alias ulama. Dan pesan kepada Robito Alawiyah, para habaib, sayyid-sayyid muda, ya kalau
dakwah, kalau ceramah, kalau apa, itu yang santun saja, yang sopan, yang baik. Bahas ilmu, bahas akhlak, jangan teriak-teriak yang menjadikan nanti anak-anak muda dari warga Nusantara ini terus molet. Ini bahaya. Pesan juga untuk para sayyid, sadat, habaib, hati-hati, kami tetap percaya datang keturunan Rasulullah. Tapi Allah juga dawuh dalam Al-Quran, Allah juga menyeru pada Ibrahim, wajailu kalin nasi, apa itu? Wajailu kalin nasi imama, ya. Iya, wajailu kalin nasi imama. Allah menjadikan engkau Ibrahim imam. Nabi Ibrahim bertanya, awamin duriyati, apakah juga termasuk keturunanku? Allah menjawab dengan tegas, la yanalu ahdiz zalimin. Ibrahim tidak akan masuk ke dalam janjiku, atau janjiku tidak akan masuk pada orang-orang dolim. Ini menunjukkan Allah tegas, walaupun keturunanmu kalau dolim tidak masuk dalam janji kemuliaan Allah. Sayyiduna Sayyibur Ratib Al-Haddad, Al-Habib Alwi bin Al-Haddad dawuh, tidak akan mendapat kemuliaan nasab seseorang yang membangga-banggakan nasab. Karena apa? Karena datuk-datuk mereka mendapatkan kemuliaan tidak dengan sombong-sombongan dan tidak dengan bangga-banggaan. Nabi Nuh alaihissalam ketika anaknya oleh Allah dilaknat, diponis, Nabi Nuh berdoa. Allah ngendikan, laisa min ahlik, Kan'an bukan ahlimu. Bahaya, karena amalnya ghairu soleh, amalnya tidak baik. Ada seorang ulama berani mengatakan bahwa yang diakui Allah tentang nasab adalah nasab fil ilmi, nasab fil amal, nasab fil akhlak. Jadi mari kita bagi pemegang nasab Rasulullah harus hati-hati, jangan jor-joran nasab, jangan bangga-banggaan nasab supaya tidak putus. Karena menurut Al-Quran surat ceritanya Nabi Nuh, yang dianggap Allah adalah seperti Kan'an adalah akhlak, ilmu dan kelakuan serta amal. Tapi bagi kita orang-orang yang bukan dzurriyyah Rasul, jangan mempermasalahkan itu, karena bahaya. Usbah apa kata? Kalau ada yang tidak cocok, anggaplah habaib, sadat, asrob, ada kotoran di punggungnya atau kotoran di bajunya, ya kita ambil kotorannya saja, kita nderek-nderek membersihkan kotorannya saja. Insya Allah Allah tetap ridha pada kita, Rasul ridha pada kita. Mudah-mudahan sebelum ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.